Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selly Widatunisa, NPM 213402516310, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai capital expenditure dan revenue expenditure untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama ada perbedaan capital expenditure atau biasa disebut dengan CAPEX dan revenue expenditure. Yang kedua, definisi capital expenditure. Ketiga, jenis-jenis capital expenditure. Keempat, cara menghitung capital expenditure. Contoh capital expenditure, fungsi capital expenditure, definisi revenue expenditure, jenis revenue expenditure, dan yang terakhir, contoh revenue expenditure. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan capital expenditure dan revenue expenditure. Perbedaan di antara keduanya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk definisinya, capital expenditure merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap, serta meningkatkan kapasitas aset tersebut. Sedangkan revenue expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas bisnis sehari-hari. Kemudian untuk jangka waktunya, pada capital expenditure dia memiliki jangka waktu yang panjang, sedangkan revenue expenditure dia memiliki jangka waktu yang relatif pendek. Yang ketiga ada nilai tambah. Pada capital expenditure, nilai tambah ini meningkatkan nilai aset tetap yang ada. Sedangkan untuk revenue expenditure, dia tidak meningkatkan nilai aset yang ada. Keempat, posisi dan laporan keuangan. Pada capital expenditure, posisi dan laporan keuangan ini muncul sebagai aset di neraca keuangan dan beberapa bagian dalam laporan laba rugi. Sedangkan di revenue expenditure, posisi dan laporan keuangan ini hanya muncul di laporan laba rugi saja. Kemudian definisi atau pengertian dari capital expenditure. Capital expenditure adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli, memelihara, serta memperbaharui aset fisik seperti properti, bangunan, ataupun peralatan. Capital expenditure atau CAPEX biasa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan investasi baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis capital expenditure. Jenis yang pertama yaitu expansion generated by new products. Jenis ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan dengan menciptakan produk baru agar bisa menarik banyak konsumen. Yang kedua ada projected mandate by law. Jenis ini merupakan pemenuhan hukum yang berlaku, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti pembelian alat pengolahan limbah. Jadi alat ini digunakan bukan untuk menghasilkan suatu barang, melainkan untuk mengolah sisa limbah produksi suatu pabrik sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga yaitu equipment replacement. Jenis ini merupakan jenis yang berhubungan dengan aset yang dimiliki suatu perusahaan, yang nantinya perusahaan tersebut harus melakukan pembelian alat baru. Yang keempat, expansion to meet growth in existing products. Jenis ini merupakan jenis yang akan membuat perusahaan tidak perlu lagi memperluas pangsa pasarnya dan sekaligus jejaring pasarnya. Kemudian bagaimana sih cara menghitung capital expenditure itu? Nah, menghitung capital expenditure itu bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu dengan capital expenditure sama dengan delta P, dan E ditambah biaya depresiasi saat ini. Keterangannya yaitu CAPEX yang berarti capital expenditure atau pengeluaran modal atau belanja modal. Kemudian ada delta PP dan E yang merupakan singkatan dari property, plant and equipment yang berarti kenaikan bersih atau net increase dari aset tetap. Nah, di sini ada penghitungan kenaikan bersih dari aset tetap. Penghitungan ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus nilai aset di akhir tahun dikurangi nilai aset tetap di awal tahun. Kemudian di sini juga ada biaya depresiasi. Penghitungan biaya depresiasi sendiri bisa menggunakan rumus total depresiasi di akhir tahun dikurangi total depresiasi di awal tahun. Contoh capital expenditure. Yang pertama ada bangunan dan properti. Kedua, pembaharuan peralatan. Ketiga, pembaharuan perangkat lunak. Keempat, perangkat komputer. Dan yang kelima ada aset tidak berwujud.
Kemudian fungsi capital expenditure bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai acuan jangka panjang untuk perusahaan. Kedua, digunakan untuk berinvestasi di masa depan. Ketiga, melakukan depresiasi. Dan yang keempat, paham pengeluaran tinggi. Maksud dari paham pengeluaran tinggi ini, jadi perusahaan bisa mengecek seberapa besar pengeluaran yang akan dilakukan dalam pembelian suatu aset. Selanjutnya yaitu definisi atau pengertian dari revenue expenditure. Revenue expenditure adalah pengeluaran jangka pendek pada periode berjalan atau biasanya dalam jangka 1 tahun. Revenue expenditure mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis sehari-harinya. Nah, jenis-jenis revenue expenditure ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari upah langsung, biaya pengiriman, biaya masuk, menyewa, komisi, biaya listrik, dan biaya hukum. Sedangkan untuk biaya tidak langsung ini terdiri dari gaji, sewa dan pajak, bunga, perbaikan, depresiasi, dan biaya lain-lain. Yang terakhir yaitu contoh dari revenue expenditure, yang terdiri dari pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin, dan melumasi mesin agar bisa beroperasi seperti biasa. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.